Ustaz, ada di tengah kelangkaan minyak goreng curah di Cimahi, Jawa Barat, petugas menemukan agen nakal yang melakukan penimbunan. Saat penggerebekan ditemukan 2 tangki truk berisi ribuan liter minyak curah tidak didistribusikan. Langkanya minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional terus diselidiki petugas Satgas Pangan di Cimahi, Jawa Barat. Dan benar saja, saat petugas mendatangi salah satu agen minyak goreng di Jalan Jenderal Amir Mahmud, didapati ribuan liter minyak goreng curah ditimbun di dalam tangki truk. Padahal pihak agen mengaku stok minyak gorengnya telah habis. Meski disinyalir melakukan penimbunan, namun petugas tidak memberikan sanksi dan hanya memberikan peringatan pada pihak agen agar segera mendistribusikan minyak curah yang disimpannya. Dan kami sudah menghimbau untuk beberapa agen bagi yang memiliki minyak agar menuliskan dengan tulisan minyak tersedia di lokasi tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi menganggap bahwa saya minyak dalam keadaan kosong. Sementara itu, ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional 2 pekan terakhir langka. Meski pemerintah telah menghapus harga eceran tertinggi dan mengembalikan ke harga pasar, namun nyatanya stok masih sulit didapatkan. Nggak punya sama sekali, udah 2 mingguan nggak punya. Nyari dari luar juga nggak ada. Kiriman dari distributor nggak ada? Nggak ada sama sekali. Dicabutnya harga eceran tertinggi membuat harga minyak goreng di pasaran kini dijual dengan harga tinggi. Masyarakat terpaksa membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang meroket, yakni Rp47.000 hingga Rp50.000 untuk kemasan 2 liter. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, di tengah langkanya minyak goreng nih Ustaz, sangat disayangkan ada agen nakal justru menimbun minyak goreng. Padahal nih ibu-ibu sudah antre di mana-mana Ustaz. Sampai berdesakan, bahkan sampai ada yang meninggal loh Ustaz karena antre minyak goreng ini. Nah Ustaz Arifin, bagaimana tanggapan Ustaz dengan berita tadi? Di mana ada agen yang kurang amanah justru menimbun minyak goreng curah yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat? Ya, terima kasih Mas Aswan ya. Jadi memang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ekonomi lah, kegiatan ekonomi, boleh dibilang selalu saja ada pihak-pihak yang memang pengen untung sendiri gitu, tanpa mempedulikan pihak lain. Itu yang salah. Karena kita sudah dengan begitu itu sudah melanggar prinsip keadilan. Ya jelas di situ tidak adil karena hanya pedagang yang pengen untung sementara konsumen dibiarkan membeli dengan harga yang tinggi. Nah itu tentu melanggar prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan tadi itu. Nah karena itu Rasulullah SAW sejak awal sudah mengingatkan bahwa tindakan menimbun barang apalagi makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sebagai pelakunya sebagai orang yang berdosa besar. Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan la yahtakiru illa khati'. Tidak ada orang yang menimbun barang ya dengan maksud seperti tadi sampai menimbulkan harga tinggi lalu setelah tinggi dijual itu kecuali pelakunya adalah berdosa besar. Jadi jelas sekali berdosa besar. Kenapa ya? Karena dia tidak menjaga prinsip keadilan dalam berdagang. Kalau adil kan saya untung sebagai pedagang, pembeli juga seharusnya untung dengan harga yang tidak terlalu tinggi, memperoleh barang yang diperlukan dengan harga yang wajar gitu. Tapi ketika dengan sengaja harganya dibuat tinggi, ditimbun dan seterusnya, jelas itu tindakan yang mau untung sendiri. Dan itu secara agama melawan prinsip keadilan di dalam kegiatan ekonomi. Nah yang kedua, ini juga barang atau keuntungan yang dia peroleh kemudian dia makan itu sebetulnya termasuk harta yang batil, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sudah tindakannya tadi salah karena tidak menjaga prinsip keadilan, lalu keuntungan yang dia peroleh yang dia harapkan besar, bisa mungkin cepat kaya, bisa mungkin banyaklah hayalan-hayalannya, tapi sebetulnya di balik itu keuntungan yang dia peroleh dengan cara itu keuntungan yang sebetulnya tidak sah untuk dia makan, itu harta batil. Harta batil itu artinya harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, udah dosa lagi gitu loh. Sudah dia melakukan dosa tadi penimbunan, menimbulkan harga tinggi dan kemudian tidak ada prinsip keadilan. Yang kedua dia memakan harta yang hasil keuntungan itu yang sebetulnya tidak berkah gitu, yang batil kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kamu secara tidak benar, secara batil.
Kalau dagang dengan harga normal itu jelas secara benar, tidak ada batil karena tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau sudah begini, ini batil. Jadi memang dosanya besar, ini bukan main-main. Soal penumpukan barang semacam ini, jangan menyangka bahwa dengan begitu kita untung banyak, laba banyak, lalu hidup enak gitu ya. Enggak, itu sementara, mungkin di dunia kita akan merasakan itu. Tapi semua yang kita makan dari hasil penjualan semacam itu nggak ada berkahnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu, Mas Aslan. Jadi hati-hati bagi para penimbun minyak goreng nih ya. Jadi uang yang Anda dapat itu tidak berkah begitu Ustaz ya. Walaupun banyak tapi tidak berkah, akan cepat juga habisnya, dan juga dosa besar juga karena masyarakat sedang butuh-butuhnya saat ini Ustaz ya. Nah, Ustaz, kita tahu sebentar lagi mau puasa, tapi kenyataannya harga kebutuhan pokok ini melambung tinggi, dan hal ini tuh sering terjadi dan hampir setiap tahun Ustaz ya. Kalau mau puasa itu harganya semua tinggi. No. Ustaz, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah menghadapi situasi seperti ini? Ya, buat masyarakat, walaupun ya ini agak susah ini. Kita coba ya pada bulan puasa itu menekan konsumsi. Memang agak aneh gitu ya. Laporan-laporan yang kita baca mengenai tingkat konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia atau di negara Muslim lainnya, pada bulan puasa itu cenderung naik. Padahal kita lagi puasa loh, kita lagi harusnya menahan lapar ya, menahan haus, menahan konsumsi. Ini malah konsumsi minyak dan bahan-bahan makanan lainnya itu meningkat. Nah, cobalah sekarang kita menekan itu, gitu. Kita menekan itu karena puasa kan pada dasarnya menahan diri dari nafsu, menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya itu. Nah, termasuk dari nafsu-nafsu itu, pengen kue ini, pengen bikin ini, pengen itu. Itu kalau kita tekan dengan sendirinya sebetulnya tingkat konsumsi masyarakat akan menurun. Dan kalau menurun ya orang-orang nakal yang menimbun barang semacam itu juga tidak akan mendapat keuntungan karena barang yang dia timbun tidak dibeli oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira salah satu cara yang bisa dilakukan ini bukan sekedar untuk melawan tindakan yang nakal ini ya, tetapi juga memang Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menahan sebisa mungkin ya, menahan diri pada bulan puasa dari konsumsi yang berlebihan. Dan sering terjadi dalam bulan puasa itu kita bikin ini, bikin kue macam-macam. Itu pada akhirnya begitu baru makan sedikit pas buka puasa sudah kenyang. Nanti malam terawih, habis terawih kita makan, kita sudah ini lagi gitu, sudah harus istirahat. Jadi banyak yang terbuang akhirnya. Itu saya kira masyarakat perlu berpikir ke arah sana. Nah, yang kedua, kalau untuk pemerintah, kita tentu sangat berharap bahwa pemerintah ini kan bukan cuma punya hak, tapi juga punya kewajiban ya untuk mengatur distribusi, mengatur harga yang normal gitu. Jadi saya kira begitu ditemukan ada oknum-oknum pelaku-pelaku yang nakal, yang menimbun, itu pemerintah sangat punya hak dan kewajiban untuk menindak karena ini sudah menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, orang banyak, bukan orang per orang lagi. Jadi memang sudah seharusnya pemerintah bertindak keras terhadap pelaku-pelaku yang nakal semacam itu, karena kerugiannya akan dirasakan bukan cuma oleh masyarakat kota, tapi masyarakat yang di kampung yang mungkin penghasilannya mungkin hanya di bawah 1 juta dalam sebulan. Bagaimana mungkin mereka yang penghasilannya sekecil itu harus membeli minyak goreng dengan harga yang luar biasa. Saya kira itu 2 poin untuk pemerintah dan untuk masyarakat ya, Mas Aslam ya. Ya, ini satu hal yang cukup bagus juga yang saya garis bawahi tadi Ustaz, pada saat puasa kita diminta untuk menahan. Jadi mungkin ya kalau minyak goreng langka ya mungkin kita nggak makan goreng-gorengan dulu, bisa makan busa-busa jadi kolesterolnya turun gitu Ustaz. Dan masih banyak lagi bisa dilakukan untuk menahan nggak belanja-belanja pada saat bulan puasa.